Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi CNA 1 yaitu Introduction to Switching. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkenalan dasar terlebih dahulu tentang switching dan perintah-perintah dasar pada proses switching di Cisco. Nah, jadi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, saya belum pakai alat yang sebenarnya karena ya posisi kita belum punya ya, saya juga belum punya. Jadi saya hanya bisa mempraktekkan pakai Cisco Packet Tracer. Baiklah, lanjutnya. Oke, jadi kita akan bahas tentang dasar pengoperasian intermediary device. Kenapa saya buat di sini intermediary device? Karena di sini tidak terfokus pada switch saja. Jadi untuk perintah-perintah basic itu switch dan router itu kurang lebih sama. Untuk yang basic ya, basic. Kalau config mungkin agak sedikit berbeda nantinya. Tapi kalau misalkan masih dalam dasar ya, saya pikir masih sama. Oke, baiklah. Walaupun kita belajar di perangkat simulasi, namun pelajaran AIJ ini based on real life. Artinya konfigurasi di dunia nyata. Nah, kalau misalkan kita belajar di paket tracer, ini mungkin kalian nanti akan ketemu contoh nih. Misalkan ini ya. Oke, ini sebuah PC. Oke, saya jelaskan dulu. Nah, dalam pengoperasian intermediary device di dunia nyata, kita tidak bisa melakukannya dengan CLI. Jadi config is haram. Jadi kita tidak boleh config. Maksudnya apa? Seperti ini. Oke, saya anggap ini ada sebuah PC ya, sebuah PC. Nah, kalian bisa melakukan dari sini. Contoh nih, kalian mau kasih IP. Bisa ke sini, lalu bisa kalian kasih misalkan static 192 misal ya. Misalkan 10 100 10 11, sorry. Misalkan kalian mau buat 240 seperti itu. Oke. Seperti ini boleh sebenarnya, bisa, nggak apa-apa karena ini simulasi. Nah, tapi pelajaran saya nggak mau, saya maunya yang based on real life. Saya mau ilmu yang kalian dapat itu kalian bisa terapkan langsung di alat-alat yang nyata seperti itu. Jadi kita haram hukumnya ya di pelajaran saya, itu haram hukumnya pakai config. Jadi semua konfigurasi harus masuk ke CLI. CLI-nya di mana? Nanti kalau masuk ke intermediary device. Oke, nanti kalau misalkan kalian desktop ya kalian ke sini. Masukkan di sini. Gitu. Nggak boleh pakai config. Ya. Nah, selanjutnya misal contoh nih, kita langsung pakai perangkat saja ya, switch. Oke, switchnya kita ambil satu buah yang ini ya. 2950 20. Ini 24. Artinya apa ini? Artinya ini seri 2950 ada 24 port di sana. Dimana kita bisa lihat di sini. Oke nih. Ini ada 24 port. Perhatikan di situ tuh. Oke, seperti itu. Ini ada 24 port katalis 2950 series ya. Kira-kira seperti ini bentuknya di dunia nyata. Oke, nah nanti kalian bisa config di sini. Boleh. Boleh saja. Tapi untuk pelajaran kita saya haramkan tidak boleh. Karena ya kita belajar berdasarkan pengalaman yang nyata. Nah, di sini nih kita pakai CLI atau Command Line Interface. Kita benar-benar konfigurasi di sini. Artinya nanti akan ada perintah-perintah yang harus kalian hafalkan per huruf. Spasinya, titik komanya harus betul. Oke, lanjut ya. Nah, kalau memang sekiranya kita akan melakukan konfigurasi, kita nggak bisa di sini. Nggak boleh juga langsung di sini. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena di dunia nyata itu nggak ada. Switch tuh nggak punya monitor, Switch tuh nggak punya keyboard, Switch nggak punya layar ya. Jadi dia nggak bisa kita konfigurasi langsung. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Kita harus pakai kabel konsol. Ya, seperti ini. Kabel yang warna biru muda. Masuk ke port RS232, masukkan ke port konsol. Nah, di sini kita bisa meremote. Jadi istilahnya meremote ya, remote. Kita remote dengan terminal dengan kabel konsol berwarna biru muda. Oke, kalian perhatikan di sini. Kalian bisa buka dari sini ke terminal. Disinilah kalian konfigurasi. Misalkan, Pak, saya mau dari sini, Pak. Boleh nggak? Ya nggak masalah. Tapi tetap pelajaran saya haram. Ya, nggak boleh. Tetap harus pakai konsol. Kalian harus remote dari sini.
Apakah yang benar seperti itu, Pak? Ya seperti itu. Oke, saya buktikan. Oke. Nah, jadi ini waktu saya di Palembang waktu itu. Nah, ini materinya. Jadi saya benar-benar meremote ini nih. Ini router ya, yang di atas ini router semua nih. Ini router ya. Ini router. Kebetulan alatnya router di sini. Nah, nggak bisa kita langsung connect di sini, nggak bisa. Kita butuh satu laptop yang kita colokkan ke kabel nih, warna biru nih. Ini kabel biru ini. Ini kebetulan saya lepas ya kemarin. Saya lepas kemarin. Nah, ini kalau kita mau konfigurasi ini saya kan lagi baru mau masang ya. Kalau misalkan kita konfigurasi router atau ini switchnya nih. Ya, ini switchnya, ini routernya. Kita harus pakai kabel warna biru namanya kabel konsol. Ya, jadi nggak bisa asal-asalan. Dan kita remote pakai komputer kita. Gitu. Ya. Semua konfigurasi di switch dan router menggunakan remote di laptop. Tidak langsung di perangkatnya. Nggak bisa kita langsung di sini, nggak bisa. Dia nggak punya monitor, nggak punya keyboard. Kita harus kontrol pakai sebuah kabel namanya kabel konsol berwarna biru muda. Kalau di dunia nyata di mana, Pak? Kita bisa kode ke aplikasi ini namanya nih. Mana putnya ini? Kita remote di sini. Ya. Kita remote di sini. Kita belum bisa praktek ini karena posisinya kita nggak punya alatnya, ya. Nanti kalau suatu saat lah kita punya alatnya atau nanti kalian tertarik betul-betul mau beli alatnya, kita belajar sama-sama. Di posisi sekarang kita belum punya alatnya, ya nanti aja kita pelajarin. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Tadi sudah saya coba praktek sedikit. Ini kabel konsolnya. Lalu kita masuk ke RS232, hubungkan ke switch, pilih konsol, lalu yang ini tadi. Oke. Ini ya. Saya ulang sekali lagi biar lebih jelas. Saya hapus dulu. Kalian masuk kabel konsol ya, konsol ini ke sini. RS232. Kalian masuk ke konsol seperti itu. Lalu kalian remote. Ini langkah-langkah meremotenya ya. Dari PC ke terminal configuration, oke, lalu akan muncul tampilan CLI-nya. Klik di sini, kalian klik terminal, oke. Ya, saya ulas sekali lagi. 1, isi terminal, oke. Sudah masuk ke tampilan CLI. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke exec mode. Apa ini exec mode? Exec mode-nya adalah ketika kalian akan melakukan suatu konfigurasi. Nah, nama konfigurasinya itu kalau di Cisco namanya exec mode. Ya, exec mode. Oke, lanjut saja. Nah, exec mode, jadi ada level-levelnya. Jadi kita nggak bisa langsung, misalkan contoh nih, kalau kalian punya rumah gitu kan, kalian pasti ada pintu depan, terus ada pintu tengah gitu kan. Saya mau masuk kamar, kan nggak sembarang orang bisa masuk kamar, gitu. Nah, sama kayak di sini, user exec mode kalau diibaratkan rumah itu ada ruang tamu. Ya, ini ruang tamunya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma boleh duduk, makan apa yang disediakan oleh tuan rumah gitu. Nah, kalau privilege exec mode ini sudah masuk ke ruang tengah lah, katakanlah ruang tengah gitu, atau ruang kamar gitu. Ini privilege exec mode. Nah, kalau misalkan masuk ke sini global configuration mode, ini kalian sudah punya akses untuk acak-acak kamarnya gitu. Kalian boleh otak-atik kamarnya gitu. Ini ibaratnya nih, saya ulang, ini tamu, kalian tamu, duduk di ruang tamu aja. Privilege exec mode, kalian boleh masuk ke ruang tengah atau ruang kamar, hanya sekedar boleh masuk. Nah, di sini kalian sudah boleh acak-acak isi kamarnya, mau kalian ganggu tempat tidurnya, mau kalian geser-geser, terserah. Artinya di sini kalian sudah bisa melakukan konfigurasi. Ya. Nih. Exec mode, user exec itu hanya perintah dasar saja atau view only. Tidak dapat melakukan konfigurasi. Dan ditandai dengan tanda ini. Ya, perhatikan. Privilege exec mode mampu melakukan atau mengakses seluruh perintah yang ada di switch dan di router. Ini boleh akses nih, boleh masuk, gitu kan. Untuk masuk ke mode ini, ketik perintah enable. Nanti kita praktikkan langsung saja biar nggak bingung. Nah, ketika di sini kalian sudah bisa melakukan konfigurasi, memberi IP, menghidupkan, mematikan port dan lain-lainnya. Masuk ke perintah configure terminal. Oke ya. Nah, selanjutnya kita langsung praktek saja basic
Basic Exec Mode dan GCM, ya, Global Configuration Mode. Lakukan di Cisco paket tracer kalian masing-masing. Satu, mengkoneksikan PC ke switch via terminal. Menonaktifkan port pada switch yang tidak terpakai. Berikan IP address pada klien sesuai dengan kaidah subnetting. Ulangi kegiatan tersebut masing-masing 10 kali hingga kalian benar-benar merasa ini mudah. Oke, langsung kita praktikkan saja. Kita ulang ya, tapi semua. Sekarang kita anggap kita punya satu buah komputer untuk remote. Ya, untuk remote di sini. Satu switch, ya. Satu switch. Di sini misalkan. Oke, di sini, lalu di sini. Oke ya. Oke, perhatikan. Perintahnya apa? Mengkoneksikan PC ke switch via terminal. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita pertama-tama lakukan konfigurasi dasar dulu. Ya, jangan lupa ini dari PC ke switch perangkat yang berbeda pakai kabel cross. Pakai kabel apa sih ini? Oh iya, strike ya. Oke, fast Ethernet ke 1. Selanjutnya sama. Tolong belikan IP secara berurutan. Ya, berurutan. Jangan acak-acakan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa harus berurutan. Oke, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita anggap ini PC nomor 2. PC 2 ini adalah remote. Oke, ini klien. Ini klien 2. Ini klien 3. Klien 3. Oke. Nah, sekarang ini apa ini? Oke, sekarang tunggu ya, tunggu, ini masih orange, masih proses ya. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Bagaimana caranya? Oke. Ke kabel konsol ya, ini konsol yang warna biru muda. Ini ya. Klik RS232 ke konsol. Oke, pastikan ya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk sesuai dengan perintah ya. Menonaktifkan port pada switch yang tidak terpakai. Oke. Tolong perhatikan baik-baik, catat hal yang kira-kira perlu. Oke, yang pertama. Ya, kalian remote ke desktop, masuk ke terminal. Oke. Oke. Sekarang kita harus masuk ke sini dulu. Istilahnya assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum gitu kan. Boleh masuk gak? Boleh masuk nih. Masuk ke ruang mana? Ke ruang masuk ke depan. Oke, ini. Gimana caranya? Kalian ketik enter. Stop. Nah, ini. Perhatikan tandanya. Berarti kalian sudah masuk ke user exec mode. Ya. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain di sini, hanya ada perintah-perintah dasar aja. Nah, kalau kalian mau masuk ke ruang tengah atau ruang tamu, masuk ke kamar, kalian ketik perintah enable atau enable. Ya, enable. Ya, kalian enter. Nah, sudah masuk ke sini. Kalian sudah masuk ke privilege exec mode. Tandanya kira-kira ciri-cirinya adalah nih. Ada tanda pagarnya. Nih. Ya. Kalau mau keluar rumah gimana? Tinggal ketik exit. Oke. Kembali lagi ke sini. Ya. Masuk lagi. Enable. Oke, enter. Setelah ini perintahnya apa? Perintahnya adalah apa nih? Oke, menaktifkan port pada switch yang tidak terpakai. Oke, perhatikan di sini. Sekarang perhatikan. Yang terpakai yang mana? Kita boleh lihat di sini. Tadi saya bilang berurutan. Lihat di sini. Lihat yang up. Fast Ethernet 1, 2, 3, 4. Up semua ya. Nah, up terpakai. Yang tidak terpakai dari 5 sampai 24. Perhatikan. Dari fast Ethernet 0/5 sampai 0/24 semua tidak terpakai. Nah, kita harus matikan. Bagaimana cara menonaktifkannya? Oke, let's see. Enable ya. Enable. Sudah masuk ke sini semua. Nah, silakan kalian lakukan configure terminal. Nah, masuk ke sini dulu.
Jadi kalau kalian mau melakukan menonaktifkan port, nah kalian harus masuk ke global configuration mode. Masukkan perintah configure terminal. Oke. Configure terminal. Ya, perhatikan tulisannya. Configure spasi terminal enter. Oke, kalau sudah silakan kalian ya, kita cek dulu. IP mana saja yang hidup, yang aktif dan non aktif. Tadi cara pertama kita bisa klik seperti ini. Arahkan mouse ke sini, kita bisa lihat 1 2 3 4 itu terkoneksi up ya, yang lain down semua. Oke, kita nonaktifkan dulu semuanya. Caranya adalah kalian bisa cek di sini. Show IP interface brief. Ini perintahnya. Show IP interface brief. Ini untuk melihat ya, kita cek. Salah ya. Lakukan tambah do. Oke. Nah, kalau kalian misalkan bingung ke sini nih, nggak keluar-keluar. Kok nggak keluar-keluar? Misalkan gini contoh nih. Bingung kalian kan, kok nggak keluar-keluar gitu kan? Oke, kita klik di sini keluar. Oke, tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba kok nggak keluar-keluar ya, kalian bisa masuk ke tadi. Tuliskan perintah do show IP interface brief. Ya. Do spasi show spasi IP spasi interface spasi brief. Lalu ketik enter. Kalian cek sama yang muncul. Ini yang sama semua di sini. Di sini semua IP-nya ada sama tuh. Yang muncul sama ya. Tuh kan up ya. IP addressnya masih kosong semua. Oke, lihat di sini. Oke ya. Up ya. Ini down semua. Oke, kita sekarang matikan port yang tidak terpakai. Berarti yang terpakai berapa? 1 sampai 4. Yang tidak terpakai 5 sampai 24. Seperti itu. More, enter terus. Oke, selesai. Ya. Berubah, lihat. Kalau dia sudah masuk ke global configuration mode, ciri-cirinya ada tulisan config. Di mana? Di sini. Nih, lihat. Switch dalam kurung config. Ini artinya dia sudah masuk ke GCM. Global configuration mode. Nah, untuk menonaktifkan portnya, kita harus masuk dulu ke portnya. Interface ya. Range F 0/5 sampai 24 gitu ya. Oke. Sekarang tinggal dinonaktifkan. Shut down. Oke. Perhatikan di sini. Interface fast Ethernet change state administratively down. Dia sudah nonaktif. Kita cek. Kalau sudah, kita exit. Oke. Cek sudah mati belum? Do apa tadi? Show IP interface brief. Cek. Oke. Lihat. Yes, manual. Tuh, down. Administratively susah banget ya. Administratively down. Terus down semua. Oke. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita coba cek. Apakah benar-benar down? Kita lihat. Oke. Kita coba misalkan ini ke sini. Ya, coba ini ke sini. Hidup enggak? Coba kita tes ke ASX10 ya. Tuh, mati kan? Enggak mau dia. Kita coba lagi misalkan ke 24. Mati dia. Oke. Lanjut, kita ulangi ke sini. Oke, nyala ternyata. Oke, sampai di situ silakan kalian lakukan pemberian IP address masing-masing ke sini. Udah cukup sampai sini. Berikan IP sesuai dengan perintah yang tadi. Berikan IP address
pada klien sesuai dengan subnetting gitu ya. Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Berikan IP-nya seperti ini. Berikan IP dengan subnet 192.168.10.0 slash berapa? Silakan kalian tentukan sendiri. Kalian bisa lihat di sini ada 4 buah komputer, slashnya berapa? Silakan kalian tentukan, berikan IP address masing-masing ke sini. Itu tugas kalian. Silakan kalian kerjakan sampai benar-benar sudah lancar. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, nanti dikumpulkan pertanyaannya, boleh tanya ke saya langsung. Nanti kalau pulang ke rumah boleh langsung WA aja, atau mau tanya ke teman-temannya yang sudah paham, boleh juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.